Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Samala Al-Bisri Syekh Muhammad Sama Surah Jamil Al-Yain Masyarik Al-Ardi ila Magharibiha Summa ila Ruhi Sayyidil Wali Surah Masyayikhina wa Mu'allimina Fiddin Surah Abaina wa Mahatina wa Ajdadina wa Jaddatina wa Ammina wa Ammatina wa Khalina wa Khalatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Allah yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, apapun penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita, buat keluarga kita, kita tadahkan tangan, kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemudahan, kemurahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada beberapa nasihat yang datang dari lisannya Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih radhiyallahu taala anhu.
Kata beliau, man tarakal hasanah, siapa orang yang di dalam kehidupan ini, siapa orang yang ketika menjalani kehidupan ini tarakal hasanah, dia mampu menjaga hatinya, dia mampu memelihara hatinya, dia mampu meninggalkan sifat dengki di dalam hatinya, sara yaumal qiyamati mahmudan ala ruhusil khalaiq, maka orang yang demikian kelak di hari kiamat, orang yang demikian akan menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan memuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita. Dan dari hati inilah seringkali teraplikasi kepada panca indera kita. Ketika hati kita bersih, maka panca indera kita pun akan ikut bersih. Ketika hati kita jernih, maka pandangan mata kita pun akan terpelihara, pendengaran telinga kita pun akan terpelihara, perbuatan tangan pun akan terpelihara, langkah kaki kita pun akan terpelihara, dan ini semuanya bersandar kepada hati kita. Nah, orang-orang yang di dalam kehidupannya ketika menjalani kehidupan yang sementara ini, dan dia mampu menjaga, memelihara hatinya, entah dari sifat kesombongan, entah dari sifat kedengkian, entah dari sifat-sifat apa yang sifat itu merupakan sifat negatif, dia mampu menjaga dan memelihara hatinya, sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiq, maka orang yang seperti ini kelak di hari kiamat dialah, merekalah orang-orang yang akan terpuji di hadapan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan memuliakan Allah, hati kita, ketika hati kita benci kepada orang lain, itu panca indera kita akan mengaplikasikan. Kata hati kita, udah pukul aja orang itu, hati ini yang bilang, geromat. Kata hati kepada tangan, udah pukul aja orang itu, tangan akan bergerak. Kata hati, tendang aja orang itu, kaki yang akan bergerak. Seluruhnya ada pada hati kita. Maka untuk itulah hendaknya dalam kehidupan ini senantiasa yang harus kita jaga dan kita jaga serta kita pelihara agar kita menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah di hari kiamat adalah hati kita. Sombong datangnya dari hati, takabur dari hati, merendahkan orang lain, semuanya ini sifat ada di dalam hati kita ini. Maka untuk itulah kehidupan kita yang sementara ini hendaknya lah kita harus pandai-pandai menjaga dan memelihara hati kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, man tarakal khusumata fid dunya sara yaumal qiyamati minal faizin. Man tarakal khusumah, siapa orang dalam kehidupan ini meninggalkan permusuhan, sara yaumal qiyamati minal faizin, maka orang yang seperti inilah yang kelak di hari kiamat mereka yang akan digolongkan manusia-manusia yang akan mendapat kemenangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ntar tahun 2024 ntar lagi kita akan pesta demokrasi. Ini diantara kita yang hadir semuanya ini, tentunya pakaian kita nggak seragam.
Ada yang jaketnya warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, macam-macam. Nah, terkadang perbedaan kita ketika kita menentukan pilihan kita itu terkadang bisa menimbulkan husumah. Itu terkadang bisa menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Bahkan satu rumah pun kadang-kadang bisa terjadi itu. Si A milihnya si B, si C milihnya si D, berbagai macam dan berbeda pilihan. Terkadang gara-gara beda pilihan saja kita bisa menjadi permusuhan. Kadang-kadang berbeda saja warna jaket kita, kita pun bisa menjadi permusuhan. Padahal semuanya itu adalah urusan dunia yang belum tentu bisa menyelamatkan kita kepada kehidupan akhirat. Apa lalu yang harus kita lakukan? Yang harus kita perbuat? Yang harus kita bela agar kita selamat dunia akhirat? Maka satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang harus kita bela semaksimal mungkin adalah agama kita. Tidak ada yang lain. Silahkan kita berbeda warna, silahkan kita berbeda pilihan, tapi yang paling penting adalah yang harus kita bela adalah agama kita. Nah, ketika kita mampu meninggalkan berbagai macam permusuhan pada saat kita hidup di dunia ini, maka kata Imam Wahab Ibnu Munabbih, sara yaumal qiyamati minal faizin. Kelak di hari kiamat, kalau di saat hidup di dunia ini kita mampu meninggalkan berbagai macam permusuhan, kelak di hari kiamat kita akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya kelak di akhirat? Tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah kehidupan kita yang sementara di dunia ini, hendaknya lah kita harus pandai-pandai menjaga diri kita, pandai-pandai menjaga persatuan kita, pandai-pandai kita membela agama kita. Jangan hanya karena beda pilihan lalu terjadilah khusumah, terjadilah permusuhan di antara kita. Dan ini nasihat buat kita semuanya. Kemudian yang ketiga, man arada syarafa fid dunya wal akhirah falyaqtaril akhirata 'ala dunya. Nah, kata Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, man arada syarafa fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan, siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, falyahtaril akhirata 'ala dunya, maka hendaknya lah orang ini harus lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya ketimbang dunianya. Dan ternyata saudaraku, bukan hanya orang-orang non-Islam, kita yang orang Islam saja, kita yang ngaji nih pada malam Senin ini, terkadang dalam kehidupan ini kita lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang daripada kehidupan akhirat. Kira-kira benar gak ini? Coba dah rasakan dalam kehidupan kita. Kalau untuk dunia apapun kita lakukan. Kalau untuk kebahagiaan dunia, untuk kesenangan dunia, apapun akan kita lakukan. Tapi kalau untuk kebahagiaan akhirat, terkadang kita mikir dan mikir lagi. Dan ini sudah menjadi realita dan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kita aja yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, dalam realita kehidupan kita lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Saudaraku, dunia yang kita ada sekarang ini bukan tempat abadi buat kita sama sekali.
dunia yang begitu sangat amat kita cintai sekarang ini, yang sangat amat kita dambakan sekarang ini. Dunia ini adalah bukan tempat kita. Kita hidup di dunia ini hanya transit, hanya sementara. Entah entar malam, entah besok pagi, entah lusa, entah minggu depan, yang pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sekaya apapun kita, sesenang apapun kita hidup di dunia ini, pasti kekayaan itu, kesukaan itu, kesenangan itu pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Tempat kita yang abadi kelak tidak lain adalah akhirat kita nanti. Nah, orang-orang yang ingin mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, maka hendaknya lah orang ini harus lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya ketimbang dunianya yang hanya sementara ini. Saudara, bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan contoh kepada kita semua. Dulu kita punya orang tua, kita punya ayah ibu. Sekarang udah nggak ada. Kita punya kakek, kita punya nenek, udah nggak ada. Dulu kita punya guru A, B, C dan sekian banyaknya. Sekarang beliau-beliau sudah nggak ada. Ini semuanya adalah pelajaran dan peringatan bagi kita. Secinta apapun kita kepada dunia, pasti akan kita tinggalkan. Nah, kalau memang kita ingin meraih kemuliaan dunia dan akhirat, maka hendaknya lah akhiratlah yang harus kita utamakan. Kalau dalam kehidupan ini akhirat yang kita utamakan, maka insya Allah dunia akan ngikutin. Tapi sebaliknya, ketika kita mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat kita, bisa jadi kebahagiaan dunia kita raih ala kadarnya, tapi tidak menjamin kebahagiaan kita nanti di akhirat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya dari kehidupan kita ini. Nah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita, maka utamakanlah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, utamakanlah bahwa hidup kita yang paling baik nanti adalah di akhirat. Maka utamakanlah kehidupan kita buat akhirat. Lalu bagaimana caranya? Lakukanlah segala kebaikan ini yang bersifat dan kemudian menjadi ibadah. Saudara cari nafkah, niatkan untuk ibadah. Saudara kerja apapun jenis kerjaan saudara, niatkan ibadah. Agar apa? Agar ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, apa yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya. Maka dengan demikian, maka nantinya kita akan lebih mengutamakan kehidupan kita yang abadi di akhirat ketimbang kehidupan kita yang di dunia ini yang hanya sementara. Nah, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, yang kesemuanya kita pakai untuk tunduk, rukuk, sujud dan beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.